Sebelum saya bawa kesaksian dan firman Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa Aba yang kami muliakan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami pada pagi hari ini menjelang siang, Tuhan kumpulkan kami untuk mendengarkan firman yang hamba-Mu akan bawakan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya firman ini boleh memberikan berkat dan hanya dari mulut hamba-Mu ini kemuliaan-Mu yang boleh kami ucapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jangan berdiri terus melihat kecantikan saya. Saya ini memang 10-11 sama Whitney Houston. Cuma saya kebanyakan makan jadi 40 kilo lah. Sebelum kesaksian, tolong multimedia tampilkan. Ini adalah video klip untuk semua mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan saya selama 3 tahun. Bisa ditampilkan? Yang kesaksian Ibu Stefani. Bukan yang ini, yang YouTube ya. Biar jelas saya punya suami atau tidak, punya anak atau tidak. Ya.
Saya kalau setiap lihat klip ini, air mata saya keluar. Karena saya nggak bisa bilang penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Saya berdiri di sini itu karena penyertaan Tuhan. Saya baru awal bulan dibilang bahwa ada penyebaran lagi di gland adrenal saya dan di otak saya. Dan obat saya sudah obat yang terakhir. Kalau saya tidak ada obat, saya tidak melakukan kemo yang memberatkan saya, hidup saya kata dokter tinggal 6 bulan, half years. Tetapi saya tidak khawatir dan tidak takut. Karena saya tahu penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup saya. Saya 3 tahun merasakan kegelapan. Tadi udah lihat ya, suami saya, ketiga anak saya. Waktu di dalam kegelapan, saya tidak bisa mencintai mereka. Waktu di dalam kegelapan, saya tidak bisa bersuka cita. Waktu di dalam kegelapan, saya seperti di dalam satu ruangan yang ada kaca, tapi gelap. Saya bisa melihat mereka mengasihi saya, mau memeluk saya. Tapi karena saya di dalam kaca, saya terus menolak kasih mereka. Saya diperkenankan Tuhan melihat bagaimana kalau tidak ada Tuhan gelap. Karena yang saya rasakan itu tidak ada sukacita. Tidak ada damai, tidak ada kasih. Dan Tuhan perkenankan saya di dalam kegelapan itu selama 3 tahun. Kenapa saya bilang diperkenankan? Karena saya merasakan pada saat itu saya tinggalnya di lantai 27, saya tinggal di Singapura. Saya sudah di Singapura itu ikut suami sudah 19 tahun. Tapi saya belum warga negara, tetapi saya permanen residen. Saya merasakan setelah 4 bulan perjalanan vonis kanker saya, dan kanker saya itu langsung dokter kasih saya obat kok tepat. Jadi saya nggak diinfus kemo, tetapi saya dikasih obat namanya oral terapi. Jadi obat ini khusus untuk targetin saya punya kanker-kanker. Waktu saya ditemukan tumor 7 cm ada di paru-paru. Lalu tadi seperti yang dibilang udah nyebar di tulang tengkorak, udah nyebar di getah bening, udah nyebar di tulang belakang. Itu kenyataannya. Tapi dalam 4 bulan waktu obat itu saya minum, semua lenyap. Kalau itu bukan penyertaan Tuhan, penyertaan siapa? Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan itu. Tapi saya diperkenankan, harusnya saya happy dong. Udah gak ada tumor di paru-paru, semua tulang-tulang saya juga luar biasa. Tadi seperti yang dokter Edi bilang, kena tulang jatuh sakit tenan. Sama, waktu saya merasakan bukan dari paru-paru saya nggak pernah rasain sesek, nggak pernah rasain tersenggal-senggal, tidak pernah. Makanya saya nggak tahu kok ada tumor 7 cm di paru-paru saya. Tiap tahun saya medical check up, cuma pada tahun 2018 saya lupa karena saya banyak sekali kegiatan. Tetapi di 2019 saya rasain sakit tulang belakang, saya periksa, lah ya kok kanker paru-paru. Siapa yang mau tahu? Tetapi yang saya mau katakan di sini, Tuhan tidak pernah memberikan rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan rasa duka cita kepada kita. Manusia, namanya manusia, mengalami ketakutan, kekhawatiran itu normal. Tapi jangan terus-terusan.
Karena kita buka celah untuk iblis itu masuk. Kasih, oi depresi kamu. Lihat kamu udah sebentar lagi mati. Gimana obat-obatannya mahal loh. Ini kalau kita pakai pikiran kita. Suara itu masuk terus. Tetapi waktu saya diperkenankan, saya tidak bisa melihat terang, gelap rasanya, saya tidak bisa mengasihi, saya tidak bisa berterima kasih, dan saya tidak bisa menerima kasih suami, orang tua, dan ketiga anak saya. Mengerikan, itu melebihi dari api yang menyala-nyala di neraka. Karena bayangin ya, kalau kita suami istri berantem 1 jam aja, 3 jam, gak baik-baikan. Apa gak kesel? Apa gak tambah sakit? Apa gak tambah kecewa, khawatir lah segala macam. Kalau kita misalnya kerjanya depresi aja. Sedih aja, sedih lagi. 3 tahun rasain kayak gitu. Apa seneng? Kalau kita gak bisa terima rasa kasih dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita. Coba rasain 1 bulan, piye rasanya? Saya rasain 3 tahun. Saya diperkenankan Tuhan melihat bagaimana gelapnya kalau Tuhan Yesus tidak ada. Karena pada saat saya 4 bulan saya diobati, lalu kemudian semua hilang cancer. Tetapi pada 1 hari saya merasakan, Tuhan Yesus Gusti, kenapa ninggalinku? Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, saya jelaskan sekali lagi. Tapi saya diperkenankan, saya tidak ada hadirat Tuhan. Di dalam 3 tahun gelap. Tidak ada sukacita, ketakutan, kekhawatiran, itu yang saya rasakan terus. Emang enak? Bayangin kalau ini terus-terusan abadi kita rasakan. Stres, marah-marah, khawatir yang terus berlebihan, depresi tiap saat dan abadi. Maka dari itu saya mau menyatakan di sini, tahun lalu 14 Februari 2022 Tuhan bilang, saya gak denger ya, cuman saya bilang, Tuhan bilang, Fani cukup 3 tahun kamu merasakan tidak ada aku di dalammu. Sekarang terima hadiratku. Disitulah yang waktu saya nyanyi lompat-lompat, transformasi pun terjadi di dalam kehidupan saya. Saya merasakan syukur yang luar biasa. Saya bisa memeluk anak-anak saya dengan kasih. Saya bisa melayani suami saya lagi. Bayangkan toh jadi suami saya. 3 tahun dia harus menjadi bapak. Dia harus menjadi istri, dia harus menjadi ibu, dia harus menjadi orang yang dia juga harus bekerja. Tetapi dia terus setia. Dia pun mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Gimana istrinya kayak gini? Kerjanya maunya bunuh diri aja. 1 minggu ada kali 3 kali saya telepon dia. Wat, nama suami saya Edward. Wat, saya sekarang sudah mau loncat. Pulang cepet-cepet dari kantornya. Puji Tuhan kami di Singapura. Jadi gak ada macet. 15 menit dia nyampe rumah. Tapi gimana suami digituin terus. 1 minggu 3 kali. Coba bayangin. Bayangin suami kita ganggu terus. Saya mau loncat, saya mau bunuh diri, saya mau begini, saya mau nabrakin mobil. Apakah punya sukacita suami saya? Suami saya akan datang esok. Akan juga melayani di sini untuk memberitahu bagaimana kesaksiannya dia selama saya kena kanker. Yang ajaibnya,
Karena ini semua perkenanan Tuhan, keluarga saya tuh sudah dibentengi sebelum saya sakit. Tapi itu nanti biar suami saya yang menerangkan bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saya. Saya sudah 1 tahun di dalam hadirat Tuhan. Saya sangat bersuka cita. Walaupun 1 tahun belakangan ini saya tetap cancer saya maju mundur. Artinya bersih ada lagi. Bersih ada lagi. Waktu tahun 2021 tumor yang ada di otak saya 22. Awal bulan Januari tahun lalu 2022 tinggal 7. Haleluya toh. Dari 22 tinggal 7. Tapi nambah 1 lagi jadi 8. Jadi di Gamma Knife. Coba multimedia tolong tampilkan yang kedua. Ini saya di Gamma Knife yang kedua. Coba lihat bagaimana proses Gamma Knife. Saya dipaku 2 di depan, 2 di belakang biar helm ini bisa pakem, nggak bisa gerak-gerak. Suaranya bisa digedein. Ini awal Januari tahun 2023. Saya awal bulan ini dinyatakan kemungkinan akan Gamma Knife lagi. Ketiga, dengan semua side effect-nya. Saya ada pembengkakan di otak, sebelum saya ke sini dibilanglah saya mungkin side effect-nya kejang-kejang. Stroke. Jalan tuh nggak bisa lurus, jalan tuh harus saya begini-begini jatuh. Tapi apakah ada di saya yang jalannya jatuh? Apakah ada saya kejang-kejang? Saya bisa naik sepeda 7 jam lamanya. Karena ini semua anugerah Tuhan. Jadi sampai detik ini saya masih ada penyebaran, saya masih sakit kanker stadium 4 bukan karena Tuhan tidak menyembuhkan. Anugerah Tuhan cukup untuk saya. Saya tidak rasakan sakit yang seharusnya manusia rasakan. Yang penting dari semua pergumulan, dari semua sakit penyakit, dari semua masalah adalah Tuhan memulihkan jiwa kita. Pergumulan, sakit penyakit kita, problem kita, membentuk kita, memberikan kita mengandalkan Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita nggak sadar secara manusia. Kalau hidup kita nyaman,
kita tidak melalui satu pergumulan, biasanya kita hidup di comfort zone, gak nyari Tuhan, tahu pikirannya sendiri aja, tetapi tidak tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau menyatakan di sini, ini enggak cuman omong-omongan doang ada di Alkitab. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar itu Allah, itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dia menjadi manusia untuk merasakan semua sakit penyakit. Lah, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, apa enggak dia dicobai? Dicobai. 40 hari dia puasa, lalu dia dicobai toh di padang gurun. Kenapa dia dicobai? Di dalam pencobaannya itu dia taat kepada Tuhan Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Dia sudah sempurna karena dia itu Allah. Tetapi dia tetap dicobai. Karena dia cuma mau ngasih tahu sama kita-kita semua ini yang kena pergumulan. Jangan menyerah. Tetap andalkan kehendak Bapa dan taat sama rencana Allah. Itu maksudnya Tuhan tuh dicobai. Bukan karena Tuhan Yesus itu dicobai terus dia bukan Allah. Karena dia mentaati kehendak rencana Allah di dalam kehidupan. Sehingga dia menjadi contoh untuk kita semua untuk taat sama rencana Allah. Walaupun kita kena sakit penyakit, kita kena pergumulan, bangkrut. Itu semua Tuhan tahu. Kita harus andalkan Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Karena kalau kita enggak diuji, akhirnya kayak terus itu fokusnya uang. Jadi kita mengidolakan uang bukan Tuhan. Tuhan itu ada maksud. Kalau kita kena ujian dan pergumulan, ada maksud Tuhan. Kita sekarang lihat juga di Kejadian 22 ayat 1, 2 ya. Sebetulnya ini seluruhnya ya, tapi saya mau tampilkan aja Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Oke, cukup di sini. Abraham juga melalui satu pencobaan. Apa yang dia harus lakukan? Harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sudah lama dinanti-nantikan. Dia harus mengorbankan. Tapi apa yang Abraham lakukan? Kalau kita mungkin udah, ngapain Tuhan, anakku loh udah lama. Kok mesti aku korbankan? Tapi Abraham taat kehendak Allah. Tapi di balik itu ada yang lebih lagi. Kenapa Abraham taat? Karena dia tahu Allah tidak akan memberikan duka cita kepada dia. Dia tahu bahwa Ishak tidak akan Allah ambil, tetapi digantikan oleh domba. Karena imannya yang luar biasa. Karena dia kenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah kita, lah piye?
Kalau kita nggak tahu pekerjaan Tuhan Yesus, lah piye? Gimana kita tahu? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Jadi kita mendengar, kita membaca, awalnya itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu yang menjaga kehidupan kita. Roh Kudus juga sudah diberikan kepada kita semua untuk menuntun kehidupan kita. Jadi Abraham tidak hanya taat, tetapi karena dia mengenal papanya, dia mengenal Allah Bapanya. Karena dia tahu Allah Bapa hanya rancangannya sukacita. Karena ketaatan dan imannya yang luar biasa, maka Ishak pun disediakanlah domba untuk korban. Luar biasa anugerah Tuhan. Sekarang saya coba bawa dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Lihat di sini. Bukan berarti kita menjadi orang Kristen, kita nggak diuji, nggak dicoba. Ini loh, dari pergumulan, dari ujian menghasilkan ketekunan. Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun bersyukur. Kalau kita tidak mengalami seluruh pergumulan, maka borok-borok baca firman Tuhan. Loh, saya udah diberkati toh. Ngapain cari-cari Tuhan lagi? Karena pergumulan dan ujian, maka lahirlah ketekunan. Dan lahirlah hati yang tulus melayani Tuhan. Lahirlah ketahanan, kekokohan kita walaupun diombang-ambing. Saya hadir pada saat ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Bukan berarti waktu saya menerima hadirat Tuhan, stop pergumulan saya. Sampai detik ini, saya masih mengalami kanker stadium terakhir. Apa rencana Tuhan terhadap hidup saya? Saya tetap bersyukur, saya tidak takut. Karena kalau saya mati pun adalah keuntungan. Karena saya tahu Tuhan Allahku yang menciptakan kita semua di dalam Kristus, memberikan keselamatan waktu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan untuk kita semua. Maka kita yang hidupnya dari gelap, dari neraka, maka kita diangkat menjadi terang. Itu adalah keselamatan dari Tuhan. Tetapi janji Tuhan bukan hanya satu arah. Namanya kita janji, kita bikin ya surat janji. Saya bayar sekitar segini. Janjinya yang satunya lagi, oke, kalau kamu udah bayar baru saya kasih mobil. Ya toh, janji dua toh, nggak cuma satu. Sama. Janji Tuhan kepada kita. Tuhan menjanjikan keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Tetapi ada janji Tuhan. Kalau kamu hidup setia, kamu tekun di dalam hidupmu, kamu tetap memuliakanku, kamu melayaniku, kamu berbuah, maka aku akan menjanjikanmu keabadian di dalam sukacita, yaitu hidup yang kekal. Jadi janji dua ya, bukan satu arah toh. Bukan Tuhan kasih janji kita enak-enak aja, gak bisa.
janji Tuhan kita juga harus genapi dengan pelayanan kita. Tentang bagaimana kita menjadi berkat dan terang, bukan cuma ngadah-ngadah berkatnya mana Tuhan. Semua kita yang ada di sini itu adalah anugerah Tuhan. Semua kebaikan itu anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan cukup untuk kita semua. Jadi saya di sini masih punya kanker stadium terakhir. Bulan depan saya harus di treatment lagi. Dan saya nggak tahu apakah obat bisa ada pada saat saya membutuhkan. Tapi saya percaya Tuhan menyertai saya dan keluarga 100%. Jadi inilah kesaksian saya, firman Tuhan, 100% for Jesus. Sebelum saya tutup, ada sebuah lagu. Ini diciptakan untuk saya, jadi mungkin belum pernah mendengar. Maaf suara saya ya do re mi do do do. Dan jangan lupa kalau mau lihat suami saya yang ganteng besok pelayanannya. Jadi dengan lagu ini dinyatakan bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan itu menyertai kita. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Yesus sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi di dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi di dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, keselamatan di pihakku, pemulihan di pihakku. Shalom, saya kembalikan kepada Tuhan. Orang-orang bilang mau tahu aslinya. Buka ya. Nanti dibuka, Ibu Linda terusin. Saya mesti sisir-sisir dulu. Puji Tuhan. Nah saudara,